Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, NIM 2019143550. Di sini saya akan menjelaskan peredaran darah manusia. 1. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskuler, yaitu sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh. Sistem kardiovaskuler terdiri dari dua organ yang penting, yaitu jantung dan pembuluh darah. 2. Tujuan peredaran darah. Tujuan peredaran darah untuk mengedarkan zat-zat makanan dan oksigen, karena zat makanan dan oksigen harus diedarkan ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme harus dikeluarkan agar tidak menimbulkan gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triwidianti, NIM 2019143218. Di sini saya akan membacakan tentang fungsi darah. Fungsi darah sebagai membawa zat-zat makanan atau nutrisi dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh. 2. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan tubuh ke alat-alat ekskresi. Yang keempat, mengendalikan stabilitas suhu tubuh. Fungsi peredaran darah. 1. Mengangkut zat-zat makanan dari seluruh pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. 2. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida dari seluruh jaringan ke alat respirasi. Yang ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke target organ dan mendistribusikan panas dari sumbernya ke seluruh bagian tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Kusumadewi, NIM 2019143562. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat peredaran darah manusia. Darah adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh. Darah mengalir di dalam bagian tubuh disebut peredaran darah. Alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Cara kerja jantung. Jantung bergerak mengembang dan menguncup. Saat rongga jantung mengembang, darah mengalir mengisi rongga jantung. Proses yang terjadi saat jantung menguncup, jantung bekerja memompa darah sehingga darah beredar ke seluruh bagian tubuh. Ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Yang kedua, pembuluh darah vena. Yang ketiga, pembuluh darah kapiler. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada peredaran darah besar. Peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh kemudian kembali ke jantung. Dan yang kedua ada peredaran darah kecil. Jalur peredaran darah kecil lebih pendek daripada peredaran darah besar. Darah dari jantung atau bilik kanan mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut gangguan peredaran darah. 1. Anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebabnya kekurangan zat besi atau vitamin B12. Ada kelainan sel darah merah pada penderita anemia yang parah dan pengobatan dilakukan dengan transfusi darah dan pemberian obat-obatan. Kedua, leukemia atau kanker darah adalah penyakit kelebihan produksi sel darah putih. Yang ketiga, hipertensi. Jika tekanan darah seseorang mengalami tekanan darah normal, yaitu 120/80, maka ia menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jantung koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh untuk aliran darah ke otot jantung. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah koroner sehingga kerja otot jantung memompa darah terganggu. B. Sistem peredaran darah pada hewan.
Sistem sirkulasi hewan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem sirkulasi darah terbuka dan sistem sirkulasi darah tertutup. Pada sistem sirkulasi darah terbuka, darah dan cairan lainnya tidak selamanya diedarkan melalui pembuluh darah. Pada sistem sirkulasi darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. A. Sistem transportasi pada hewan avertebrata. Contohnya 1. Cacing tanah, Lumbricius terretris, filum Annelida, mempunyai sistem peredaran darah tertutup, artinya darah melalui pembuluh. 2. Insekta atau filum Arthropoda, mempunyai sistem peredaran darah terbuka karena tidak terdapat pembuluh-pembuluh balik dan kapiler. Oksigen terutama diangkut oleh cabang-cabang trakea, hampir seluruh bagian sel di dalam tubuhnya. Oksigen masuk ke jaringan langsung melalui sistem trakea sehingga tidak memerlukan HB. B. Sistem transportasi pada hewan vertebrata. 1. Kelas Pisces atau ikan. Sirkulasi darah ikan disebut sirkulasi darah tunggal karena darah beredar hanya sekali melalui jantung, yaitu jantung ke insang ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. 2. Kelas amfibi atau katak. Sistem peredaran darah katak termasuk sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung katak terdiri atas 3 ruang, yaitu serambi kiri dan serambi kanan atau 1 bilik. 3. Reptil. Contohnya pada hewan buaya. Jantungnya terdiri 4 ruang, yaitu serambi kiri dan serambi kanan serta bilik kiri dan kanan. 4. Kelas Aves atau burung. Jantung burung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sistem peredaran darahnya adalah ganda dan tertutup. Sistem peredaran darah ganda artinya dalam satu kali beredar dalam melalui 2 jantung. Sistem peredaran darah ganda artinya dalam satu kali beredar darah melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah tertutup artinya peredaran darah selalu ditutup dalam pembuluh darah.